Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bugis Aco. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu, dimurahkan rezekinya serta dilancarkan segala urusan-urusannya. Dan jangan lupa untuk selalu bahagia dan bersyukur. Teman-teman, pada video kali ini kita akan menanam tanaman hias Diphenbasia gurita. Teman-teman, tanaman hias Diphenbasia gurita ini sangat bagus, bisa besar. Ini besar ya sekali teman-teman. Bagaimana agar bisa besar seperti ini, sehat dan subur? Bisa mengikuti saya sampai akhir video ini. Jadi tepatnya cara menanam tanaman hias Diphenbasia gurita agar cepat besar, sehat dan subur. Kebetulan ini saya sudah potong. Kita akan menanamnya. Bagaimana caranya? Ayo ikuti saya sampai akhir video ini. Sangat cantik. Diphenbasia gurita, teman-teman. Pertama-tama kita siapkan pot yang sangat besar karena tanamannya juga sangat besar. Jadi pot yang harus dipakai adalah pot yang cukup besar. Kemudian saya isi dengan media bekas aglonema. Media bekas aglonema ini sudah lama saya pindahkan aglonemanya, karena kalau aglonema itu harus diganti medianya kalau sudah lama, karena dia akan jenuh. Kalau kelamaan baru diganti, aglonemanya bisa bermasalah. Sekarang saya akan pakai untuk menanam tanaman hias Diphenbasia gurita yang sangat cantik. Kalau tanaman hias Diphenbasia itu sangat cocok dengan media bekas aglonema, dan juga bisa tanah ditambah dengan kompos jadi subur. Kalau bekas aglonema itu tentunya memang dasarnya sangat subur. Jadi ini adalah media bekas aglonema yang sudah tidak ada tanamannya, yang saya sudah pindahkan ke pot lain. Jadi saya isi sampai tidak penuh dulu. Setelah ditanam baru kita tambah lagi. Ya kira-kira di atas setengah lah. Nah teman-teman, walaupun media bekas, tapi kalau bekas aglonema itu sangat subur. Kalau tanaman aglonemanya sudah jenuh, ya bisa dipakai lagi untuk tanaman hias lainnya, seperti tanaman hias Diphenbasia ini. Jadi kalau sudah setengah medianya saya tanam. Nah, bikinkan lubang, kemudian ditanam. Setelah ditanam baru ditambah lagi media. Kita tekan-tekan supaya tidak rebah. Ini akan tumbuh sehat dan subur nanti teman-teman. Terbukti ya selama ini sangat sehat dan subur. Cara saya menanamnya dan merawatnya seperti ini. Walaupun media bekas aglonema, tapi jangan khawatir teman-teman, itu akan sehat dan subur untuk tanaman Diphenbasia. Karena saya sendiri sudah membuktikannya seperti ini, sangat sehat dan subur.
Walaupun tidak terlalu penuh, nanti ya tidak apa-apa, nanti ditambah lagi kalau sudah tumbuh. Belum penuh, baru di atas setengah, jadi saya masih akan tambah banyak sekali media bekas aglonema. Ya ini teman-teman, saya putar supaya rata. Ya, jadi beginilah cara menanam tanaman hias Diphenbasia gurita menggunakan media bekas aglonema, dan bisa juga media tanam baru teman-teman. Tapi kalau media tanam baru harus media yang tidak terlalu poros karena tanamannya besar. Kalau khusus media aglonema saja bisa rebah, jadi ada sedikit tanahnya. Tentu tanah subur juga, belum terlalu penuh teman-teman, jadi kita akan tambah lagi, diisi sampai penuh saja, biar tinggal ditambah kalau medianya sudah turun. Ini kebetulan basah teman-teman ya, jadi nanti saya tidak siram karena basah, habis kena hujan ini medianya. Karena kemarin kebetulan tempat saya lagi hujan. Kalau salah perawatan teman-temannya, tanaman ini kerdil dan pertumbuhannya sangat tidak bagus. Kecil aja kalau kerdil, kemudian daunnya tidak bagus. Tapi kalau tumbuh sehat dan subur, besar sekali seperti ini. Sudah penuh teman-teman. Sudah penuh potnya. Jadi beginilah cara menanam tanaman hias Diphenbasia. Kita lihat kecantikan teman-teman. Kebetulan ada ini pernah dimakan keong. Keong yang warna coklat itu, makanya ada daunnya terpotong. Gimana teman-teman? Sangat cantik kan? Kemudian cara merawatnya, kalau sudah selesai seperti ini, kita tempatkan di tempat yang berteduh dulu. Jangan langsung berjemur supaya bisa tumbuh akarnya, karena tadi kan belum ada akarnya, tapi sangat aman. Karena biasanya cara seperti ini saya lakukan dan sangat berhasil. Jadi di tempat berteduh, nanti kalau sudah sekitar seminggu atau lebih, bisa dipindahkan ke tempat yang banyak mendapatkan cahaya, sehingga warnanya bagus. Warna putihnya seperti ini, seperti gurita. Lihat tulang-tulangnya teman-teman, tulang tengah daun, sangat bagus. Itu akan bagus kalau mendapatkan cahaya yang cukup.
Kemudian kalau penyiraman cukup setiap 2 hari atau setiap 3 hari baru disiram lagi, karena potnya besar kan, banyak menampung atau menyimpan air. Walaupun keluar airnya, tetapi ya karena banyak medianya otomatis bertahan, bisa sampai 2 atau 3 hari baru disiram lagi. Karena tanaman apapun kalau becek itu tidak bagus. Kalau pemupukan, jarang sekali saya berikan pupuk kimia. Cukup dengan disiram dengan vitamin, itu pun bisa sekali saja dalam seminggu atau 2 minggu, atau boleh juga dengan air lindi. Itu yang saya pakai sehingga bisa tumbuh sehat dan subur seperti ini. Teman-teman, demikian video saya kali ini. Semoga bisa bermanfaat, bisa menghibur, mengedukasi, serta menjadi rekomendasi bagi teman-teman semuanya. Sampai jumpa kembali pada video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.